Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas? Eh, nama saya Ahmad Syahrial Ali. Oke, Saya sekolah di SMA Negeri 5 Metro dan saya sekarang kelas kelas 12. 12 sebenarnya. Oke. Gimana, Pak? Dan saya di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Doltavian. Di sini saya sebagai guru BK atau konselor yang akan membantu Mas Saryal ya Iya. untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami Mas Saryal. Iya. Oke. Terus Sebelumnya Mas Saryal sudah pernah melakukan bimbingan konseling? sejauh ini saya belum pernah melakukan bimbingan konseling, belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau untuk konsultasi kepada guru BK sudah pernah, Mas? Belum juga, Pak. Belum. Belum. Oke. Ya, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu bimbingan konseling, Mas ya. Jadi bimbingan konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu saya, kepada konseling yaitu Mas Saryal untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mas Saryal. Sampai sini sudah bisa dipahami, Mas? Sudah bisa. Oke. Dan sedikit menambahkan Mas ya. Jadi di dalam bimbingan konseling individu ini yang akan kita lakukan ya, terdapat beberapa asas, Mas. Yang pertama adalah asas keterbukaan, di mana Mas Saryal terbuka untuk menyampaikan cerita ataupun permasalahan yang sedang dialami Mas Saryal. Jadi Mas Saryal tidak perlu takut lah, terbuka saja kepada saya, Mas ya. Dan yang kedua adalah asas kesukarelaan, di mana di sini Mas Saryal melakukan bimbingan konseling individu ini secara sukarela, tidak ada namanya terpaksa atau dengan dipaksa gitu, Mas ya. Sukarela, Mas ya. Iya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi di mana di sini saya akan menjaga seluruh cerita ataupun yang Mas Saryal ceritakan kepada saya dan yang kita bicarakan pada siang hari ini akan saya rahasiakan secara pribadi saya. Dan saya juga di sini izin ini, Mas ya, izin merekam ya, Mas ya, untuk merekam video dokumentasi untuk kita proses bimbingan konseling individu ya. Karena untuk bahan ini saja, Mas, laporan saya untuk DPL saya. Boleh, Mas ya? Boleh. Oke, terima kasih, Mas ya. Oke, dan kita akan melaksanakan proses konseling individu ini kurang lebih 20-30 menit, Mas. Apakah menurut Mas Saryal itu cukup? Cukup. Oke. Baik, kita langsung saja, Mas ya. Sebelumnya tentang apa nih, Mas, permasalahan yang Mas Saryal alami ini pada saat ini? Kira-kira tentang apa tuh? Tentang ya, kalau saya sih akhir-akhir ini lagi malas belajar lah, lagi mau ngapain itu malas gitu. Oke, jadi tentang malas belajar ya, Mas ya. Masalahnya itu. Oke, kurang motivasi. Semangat. Kurang semangat. Motivasi belajar juga rendah atau gimana, Mas? Kalau motivasi sih masih bisa saya konsisten, cuman rasa ingin belajar itu lagi nggak ada sekarang. Oh gitu. Mungkin kedepannya rasa ingin belajar itu ada lagi, cuman waktu untuk sekarang ini lagi males. Dan akhirnya membuat Mas Saryal bingung ya. Iya, bingung. Oke. Gimana cara? Jadi boleh ini, Mas, ceritakan sedikit tentang kenapa sih Mas Saryal bisa malas belajar ini, gimana, Mas, ceritanya, Mas? Ceritanya gini, kan di di awal tahun 2019 kan awal corona sih. Iya, benar. Itu jadi sekolah Online. jadi online. Iya. Nah, online itu yang nyebabin ya kita mau ngapa-ngapain ya di rumah aja, nggak ada teman-teman, nggak ada tatap muka sama guru. Jadi di rumah ya ngeliatin depan laptop, nge-zoom kan itu, ataupun classroom ataupun yang lain. Ya, jadi mau ngerjain tugas itu terhambat sama apa ya namanya? Ya males aja, kayak misalnya gitu. mau ngapa-ngapain, mau ngerjain tugas, mau ngerjain itu sih, Mas, sebenarnya permasalahannya yang bikin males itu kayak
Oke. Jam kosong itu ada aja, kalau misalnya ada HP jadi main game, terus Oke. ada kawan ngajak main jadi ikut gitu, Oke. dibikin malas. Iya. Berarti masyarakat ini dikarenakan dampak juga ya Mas ya, dampak Iya. dari COVID-19 ini ya, belajar online di rumah, dan akhirnya buat Mas Ariel jadi malas belajar. Oke gitu. Tapi sebelumnya Mas, untuk sekarang sekolahnya udah mulai tatap muka atau masih online juga Mas sekarang? Sekarang ada yang tatap muka, ada yang masih online Mas. Oh gitu ya. Oke. Jadi ada tatap mukanya, ada online-nya gitu ya. Online. Oke. Tapi gini Mas, yang Mas Ariel rasakan nih, ketika tatap muka ini tetap merasa malas atau enggak nih Mas? Ya malah nambah seneng lah Mas, karena ya kita pertama teman-teman, Oke. yang kedua ya dapat uang jajan juga, yang ketiga ya nggak bosan aja di rumah, kayak misalnya ada kerjaan gitu, kayak main, kayak kumpul sama teman gitu, terus kerjaan tugas bareng ataupun apa gitu. Jadi ya nggak terlalu apa sih namanya, malas bener lah kayak online kemarin gitu. Berarti masih ada nggak nih Mas rasa malasnya Mas? Tapi tadi kan Mas Ariel seneng lah ya tatap muka ya, sudah mulai tatap muka ya. Tapi kan Mas Ariel katanya ingin masih ada rasa malas gitu loh Mas. Tapi untuk dalam keadaan sekarang ini, rasa malasnya mengganggu nggak Mas ke Mas Ariel ini sekarang? Masih ada rasa malas sih Mas, karena ya dampak dari corona kemarin kan, ya online, terus kita nggak ngapa-ngapain itu Mas. Oke, berarti masih ada rasa malas ya Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu rasa malasnya apa Mas yang dirasakan pada saat ini Mas? Ya kalau untuk sekarang sih malasnya, kalau udah tatap muka ini malasnya capek mau ngapa-ngapain. Kalau misalnya mau ngerjain tugas itu males, terus ada PR itu ya sama sih kayak tugas ya males, terus mau belajar di mana ngerjain tugas bareng teman itu ya nggak mau, jadi nggak terlalu semangat lagi. Oke, berarti masih ada dampak dari COVID kemarin ya Mas ya? Masih. Yang buat sampai sekarang Mas Ariel terganggu lah ya. Iya. Terganggu malas tersebut, tapi bingung nyelesainnya gimana gitu ya? Iya masih. Oke, sedikit mau tanya nih Mas ya. Menurut Mas Ariel tuh belajar ini penting nggak sih Mas bagi diri kita nih Mas? Ya penting sih menurut ya Mas? saya penting, cuma terus penting ya berarti Mas ya? Penting. Oke, penting ya. Nah, Mas Ariel kan udah tahu tuh kalau belajar ini penting loh buat diri kita ya. Iya. Jadi seharusnya Mas Ariel bisa tahu gitu Mas, kalau belajar ini penting bagi diri kita. Saya sedikit menjelaskan sedikit Mas ya, bahwa diri kita tuh ketika ingin belajar harus memiliki motivasi Mas. Nah kira-kira nih Mas Ariel ini ada nggak nih motivasi dalam diri Mas Ariel untuk semangat belajar? Ada nggak gitu? Sedikit aja gitu. Ya kalau ada motivasi sedikit ada sih Mas. Oke, ada ya berarti ya. Ada. Ya sedikit menjelaskan sedikit sih Mas ya. Jadi motivasi belajar adalah suatu dorongan yang dapat menggerakkan diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar. Nah jadi penting Mas bagi diri kita bahwa kita ini penting loh punya motivasi belajar. Jadi kalau kita ingin belajar, ingin sukses dalam belajar, kita tuh harus membangun motivasi dalam diri kita dulu dengan cara yang pertama memiliki niat Mas. Memiliki niat, keinginan dan tujuan yang jelas. Nah menurut Mas Ariel nih, Mas Ariel sudah punya belum Mas namanya memiliki niat, keinginan dan tujuan yang jelas? Mas Ariel sudah punya belum di antara ketiga itu Mas? Niat, keinginan dan tujuan yang jelas. Kalau enggak niat aja deh Mas, niat dan tujuan yang jelas. Jadi contohnya seperti ini Mas. Mas Ariel nih memiliki niat belajar ya Mas ya, dengan tujuan untuk menggapai cita-cita Mas Ariel, atau untuk menggapai minat Mas Ariel untuk kuliah atau kemana gitu Mas. Contohnya seperti itu. Kira-kira Mas Ariel sudah punya belum tuh niat dan tujuan gitu Mas yang jelas? Kalau niat dan tujuan yang jelas
belum tahu sih mas. Belum tahu ya. Hmm. Oke. Berarti Mas Aralin harus memiliki niat dan tujuan yang jelas dulu mas, agar membangkitkan motivasi semangat belajar Mas Arial. Iya. Oke. Sampai sini sudah bisa dipahami mas? Sudah. Oke, sudah mulai terbuka ya mas ya? Iya bisa. Oke. Jadi setelah kita obrolin dari awal sampai sekarang nih Mas Aral gimana perasaannya? Apakah sudah agak lebih lega, terbuka gitu? Ya apa yang saya ceritain tadi ya sedikit membuka ini apa yang unek-unek saya ada di ini diri saya sendiri. Oke. Ya itu sih Mas Aral harus memiliki namanya niat, keinginan dan tujuan yang jelas Mas. Sebelum itu, dan kalau bisa Mas Aral harus tahu itulah diri Mas Arial tuh niat dan tujuannya apa. Mas Arial pasti punya cita-cita kan ya? Iya. Punya kan ya cita-cita. Kalau boleh tahu cita-cita Mas Arial ini apa gitu? Cita saya ya sebenarnya kan jadi polisi sih. Polisi ya? Iya. Wih bagus Mas, berarti Mas cita-citanya. Nah itu dimulai dari situ aja Mas Arial mempunyai keinginan untuk menggapai cita-cita Mas Arial agar termotivasi. Dan motivasi juga itu bisa dari dalam diri dan juga dari orang lain juga Mas. Mas Arial kalau dari orang lain Mas Arial bisa dari teman deh. Mas Arial lebih cenderung memilih teman yang lebih pintar gitu. Jadi nanti secara tidak sengaja mungkin Mas Arial akan terbawa rajinnya gitu, ikut-ikutan rajin gitu Mas, ikut-ikutan semangat dalam belajar gitu. Sampai sini bisa dipahami Mas ya? Bisa dipahami. Alhamdulillah bisa dipahami. Oke, jadi gimana Mas? Mas Arial sudah bisa menentukan nih apa yang akan dilakukan Mas Arial setelah kita melakukan konseling ini? Jawab. Oke Mas, saya udah paham sekarang ini udah paham apa yang Mas bicarain. Ya saya kesimpulannya harus saya punya niat sama tujuan yang jelas. Oke. Cita-cita saya kan jadi polisi kan. Ya buat banggain kedua orang tua juga. Oke. Itu aja. Oke Mas, begitu ya Mas ya. Berarti Mas Arial sudah paham ya apa yang ingin dilakukan ya. Yang pertama Mas Arial ingin menyusun niat lah ya, niat, keinginan. Jadi Mas Arial sudah memiliki keinginan untuk merubah sikap, untuk lebih semangat belajar dengan tujuan untuk membahagiakan yang pertama bagian orang tua dan menggapai cita-cita Mas Arial. Oke, sampai sini sudah terbuka ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah. Itu kalau sudah terbuka. Jadi gimana ya Mas? Apakah proses konseling kita sudah cukup Mas? Sampai di sini saja? Ya sudah cukup sampai sini aja. Sudah cukup ya Mas ya? Alhamdulillah kalau sudah. Dan sampai sini tidak ada yang ingin ditanyakan lagi Mas? Cukup ya? Alhamdulillah kalau sudah cukup. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Mas Arial, boleh nanti tanyakan kepada saya atau dengan melalui WhatsApp ya Mas ya? Boleh. Mas Arial boleh konsultasi ke saya ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Atau jika ingin Mas Arial ingin melakukan bimbingan konseling individu lagi, boleh langsung kepada saya aja. Oke Mas ya, berarti alhamdulillah Mas Arial saat ini sudah terbuka ya, sudah lebih mendingan ya perasaannya. Nah, tidak seperti tadi ya, tadi bingung tadi ya. Alhamdulillah kalau sekarang sudah terbuka. Ya sudah Mas, kalau Mas Arial sudah mendingan dan mungkin kita sampai sekian di sini saja proses konseling individu kita. Baik, kita tutup konseling individu ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Arial karena sudah mau datang ke saya untuk melakukan bimbingan konseling individu. Terima kasih juga buat Pak konselor yang sudah bisa bimbing saya buat terbuka pikiran saya. Oke, saya juga mungkin sama-sama ya Mas. Mungkin itu saja Mas ya. Baik Mas, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.